Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Aji, dosen mata kuliah Sistem Pembiayaan Kesehatan. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa sih pentingnya asuransi kesehatan, prinsip apa yang dipakai pada asuransi kesehatan, dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi kesehatan, sehingga kita bisa menikmati berbagai macam jenis pelayanan kesehatan. Gak usah lama-lama, yuk kita diskusi. Tujuan khusus pada materi ini adalah kalian mampu menjelaskan filosofi asuransi kesehatan, menjelaskan manfaat asuransi kesehatan, menjelaskan prinsip dasar asuransi kesehatan. Nah, ini beberapa referensi yang saya pakai pada materi ini. Oke, berikutnya, ide atau konsep atau asumsi dasar dari sebuah asuransi kesehatan itu adalah people are risk adverse. Artinya, dengan membayar jumlah yang sedikit, yaitu premi secara teratur, akan dapat mengcover pengeluaran yang besar jika terjadi atau mengalami kerugian. Jadi, dengan kita membayar sejumlah uang, katakanlah premi BPJS sekarang untuk kelas 3 sebesar 25.500. Dengan membayar jumlah tersebut, peserta dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas yang diberikan. Tentunya tidak perlu membayar dengan jumlah besar kan? Artinya peserta tadi tidak akan mengalami kerugian karena harus membayar, yang mungkin saja bisa 10 kali lipat dari premi yang dibayarkan tiap bulan. Nah, begitulah asumsi dasar yang dipakai pada asuransi kesehatan. Lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Seorang mempunyai pendapatan tertentu dan dalam kondisi sehat, maka besar pendapatan sama dengan luas U4 dan YH. Bila dia sakit, maka luas pendapatan yang sisa menjadi luas U1 dan Y1 sebagai sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengobatan. Bila dia ikut asuransi dengan premi kecil ketika sakit, maka sisa pendapatan menjadi luas U3 dan YA. Kenapa? Karena sudah di-cover oleh asuransi kesehatan. Maka, manfaat pokoknya ada dua. Pertama, memberikan kepastian terhadap ketersediaan pelayanan yang efektif jika dibutuhkan. Kedua adalah melindungi secara efektif aset dan pendapatan keluarga dari mahalnya biaya pelayanan kesehatan. Pertanyaan besarnya adalah siapa saja pelaku asuransi kesehatan sehingga sistem ini bisa berjalan. Yang pertama adalah sistem pengelolaan dana atau badan pengelolaan dana. Ini sudah kita bahas dia di materi sebelumnya tentang collecting, pooling, dan purchasing. Yang kedua adalah sistem pelayanan kesehatan atau si pemberi pelayanan kesehatan, yaitu FKTP dan FKTL. Yang ketiga adalah peran serta masyarakat dalam bentuk premi asuransi. Ya, jika digambarkan dalam diagram, maka asuransi kesehatan berada pada irisan antara sistem pengelolaan dana atau badan pengelola dana, sistem pelayanan kesehatan atau pemberi pelayanan, dan peran serta masyarakat atau peserta asuransi. Maka ketiga pelaku ini memiliki perannya masing-masing. Pemerintah perannya membina, mengembangkan, mendorong terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan badan pengelola dana berperan mengusahakan keterpaduan jaminan pembiayaan dan pemeliharaan kesehatan agar semuanya terpadu dan berkesinambungan. Masyarakat perannya adalah membayar iuran. Untuk BPJS, masyarakat miskin itu dibiayai oleh pemerintah ya. Dan yang terakhir, peran dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu FKTP dan FKTL, berperan agar upaya kesehatan itu dapat dilaksanakan. Maka, jawaban dari kenapa kita harus ikut asuransi, karena ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Bagi masyarakat, yang pertama, menjamin pemerataan kesehatan dan keadilan, equity, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bila diperlukan. Yang kedua adalah keterjangkauan biaya, affordability, karena premi yang kecil. Yang ketiga adalah keparipurnaan pelayanan, comprehensive healthcare,
itu pasti terjamin. Dan yang keempat, manfaat yang keempat adalah manfaat kesinambungan pelayanan. Continuity itu pasti terjamin. Kemudian manfaat bagi provider dan pemerintah adalah yang pertama, penjagaan mutu dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang kedua, manfaat kedua adalah keterjangkauan biaya, affordability. Artinya, pemerintah menjamin agar setiap orang berhak atas kesehatan. Ini sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Bagi kita, untuk dapat memahami cara kerja asuransi sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kita perlu mengerti prinsip dasar asuransi, yaitu yang pertama, probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi asuransi itu sudah menghitung individu ini atau kita akan memiliki probabilitas untuk jatuh sakit seperti apa. Prinsip ini digunakan untuk menentukan jumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Bagaimana maksudnya? Ayo kita simak penjelasannya. Probabilitas sakit atau risiko dapat dilakukan berdasarkan penarikan kesimpulan dari proses deduktif atau proses induktif. Proses deduktif bila kita menghitung risiko sakit dengan mempelajari total populasi. Proses induktif bila kita menghitung risiko dengan menggunakan sampel. Nah, pada proses induktif, parameter untuk mengukurnya adalah dengan incidence kumulatif atau cumulative incidence. Bagaimana menghitung incidence kumulatif? Yaitu jumlah kasus baru dalam satu periode dibagi dengan jumlah populasi dalam risiko dalam periode waktu yang sama. Dengan menghitung ini, kita tahu berapa incidence untuk penyakit. Misalnya, dalam 1 tahun, insiden penyakit untuk kasus DBD adalah 2%. Maka pihak asuransi kesehatan dapat memperkirakan tren penyakit dan menyiapkan dana untuk kemungkinan ada anggotanya yang mengalami penyakit tersebut. Prinsip yang kedua adalah penggeseran risiko. Pergeseran risiko, risk shifting, dibedakan menjadi risiko pooling atau risk sharing dan risk spreading. Kita bahas satu persatu. Risk pooling atau risk sharing adalah risiko individu dirangkum menjadi risiko kelompok. Sedangkan risk spreading adalah risiko kelompok dipindahkan kepada risiko individu. Simpelnya begini, risiko sakit individu itu dibebankan kepada risiko kelompok untuk kemudian digunakan risk spreading bagi individu lain yang membutuhkan. Digunakan dalam hal ini adalah premi atau iurannya. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa asuransi sudah menghitung probabilitas sakit tiap-tiap individu. Hal ini dipakai untuk menentukan jumlah premi yang harus dibayarkan. Prinsip dasar yang ketiga adalah law of large number. Hukum ini digunakan oleh pihak pengelola asuransi untuk meramalkan dan menghitung suatu resiko. Hukum ini berbunyi, makin besar jumlah anggota, makin kecil biaya resiko. Artinya makin kecil biaya transaksi. Benar kan? Makin banyak anggota yang ikut dengan premi yang bermacam-macam jumlahnya, makin kecil pula biaya yang dikeluarkan untuk membiayai resiko sakitnya. Ingat, prinsip yang pertama, asuransi sudah menghitung probabilitas sakit di masing-masing individu. Prinsip dasar yang terakhir adalah Principle of Indemnity. Principle of Indemnity atau penggantian kerugian adalah kompensasi atau remunerasi untuk kerugian atau luka yang diderita tertanggung. Badan asuransi tidak akan memberikan pembayaran kalau tidak ada kerugian yang diderita, dan pembayaran untuk sesuatu kerugian tersebut pastinya terbatas sampai dengan jumlah kerugian itu. Hal ini ada pada asuransi yang tidak menggunakan sistem kapitasi dalam pelayanan kesehatan. Oke, cukup sekian materi dari saya. Kita akan bahas lagi tentang asuransi kesehatan dalam sistem pembiayaan kesehatan di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.